Ada peta organisasi yang bentuk ekosistem pelaporan keuangan Indonesia. Pertama, regulator dan penyusun standar, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, dan DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Kedua, pasar modal, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal, dan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Ketiga, auditor, IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, dan KAP atau Kantor Akuntan Publik. Keempat, pemerintah, kantor pajak. Fungsi ekosistem ini adalah memastikan tiga hal: laporan keuangan berkualitas, transparansi informasi, dan perlindungan investor. Semua organisasi ini saling terkait, kayak rantai makanan. Kalau satu bagian rusak, yang lain kena dampaknya. Kita mulai dari yang paling atas. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia didirikan tahun 1957. Fungsinya sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia. Di bawah IAI ada DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. DSAK ini yang menetapkan SAK yang berlaku di Indonesia. Nama DSAK sebenarnya udah evolusi. Dulu namanya Komite PAI. Terus berubah jadi Komite SAK, sekarang jadi DSAK. Tugas utama DSAK ada 4, merumuskan standar akuntansi, update berkelanjutan SAK, adaptasi standar internasional kayak IAS atau IFRS, dan menjawab tantangan dunia usaha. Prinsipnya, DSAK itu gatekeeper kualitas pelaporan keuangan Indonesia. Kalau DSAK bikin aturan, siapa yang ngawasin pelaksanaannya? Polisinya adalah BAPEPAM dan BEI. BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal punya fungsi pengawasan transaksi di pasar modal. Tujuannya melindungi investor dari praktik tidak sehat. Perannya sebagai regulator demi kepentingan publik. BEI atau Bursa Efek Indonesia itu hasil merger BEJ atau Bursa Efek Jakarta dengan BES atau Bursa Efek Surabaya. Fungsinya sebagai tempat bertemu pemilik modal dan pencari modal. Persyaratan wajibnya gini, perusahaan yang terdaftar wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan, baik audited maupun unaudited, laporan peristiwa penting, dan prospektus. Semua laporan harus sesuai standar dan diumumkan ke publik. Tujuannya adalah transparansi dan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal. Tapi siapa yang ngecek laporan keuangannya benar atau enggak? Nah, disinilah IAPI dan KAP berperan. IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, anggotanya adalah auditor independen. Fungsinya menetapkan standar auditing untuk KAP. Secara organisatoris, IAPI adalah anggota dari IAI. KAP atau Kantor Akuntan Publik itu pihak independen yang menilai kewajaran laporan keuangan. Fungsinya memberi opini audit atas laporan keuangan. Kenapa ini penting? Karena laporan keuangan yang diaudit lebih dipercaya pemakai. Perusahaan publik wajib audit oleh KAP sebelum submit ke BEI atau BAPEPAM. Contohnya, laporan keuangan Enron diaudit Arthur Andersen. Ternyata Andersen terlibat kecurangan. Akhirnya hancur reputasinya. Jadi prinsipnya, auditor itu penjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Tapi ada satu pihak lagi yang penting. Hubungan pajak dan laporan keuangan itu unik. Ada 2 jenis laporan, laporan keuangan komersial yang sesuai SAK dan laporan keuangan fiskal yang sesuai Undang-Undang Pajak. Fungsi kantor pajak adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk operasi pemerintah dan tujuan sosial. Dasar perhitungannya adalah penghasilan kena pajak dari informasi laporan keuangan. Persyaratan informasinya harus dapat dipercaya atau reliable, relevan, dan tepat waktu sesuai karakteristik kualitatif yang ditetapkan DSAK. Realitanya, perusahaan kecil dan yang nggak terdaftar di bursa biasanya menyusun laporan keuangan prioritas untuk tujuan fiskal, bukan komersial. Tapi semua ekosistem ini menghadapi tantangan besar. Isu pertama, pengukuran non-keuangan.
Masalahnya, laporan keuangan nggak menyediakan info tentang indeks kepuasan pelanggan, pangsa pasar industri, loyalitas pelanggan, atau pesanan yang nggak terpenuhi. Solusinya, beberapa bank udah mulai ungkapkan di CALK. Isu kedua, informasi masa depan. Masalahnya, laporan keuangan cuma lapor masa lalu, padahal investor butuh prediksi masa depan. Solusinya, standar udah haruskan pelaporan investasi di harga pasar atau fair value. Isu ketiga, soft assets. Masalahnya, akuntansi fokus pada hard assets kayak tanah dan gedung, tapi lupa soft assets kayak teknologi unik Microsoft, pemasaran inovatif Dell, atau pegawai terlatih. Isu keempat, ketepatan waktu. Masalahnya, laporan cuma kuartalan atau tahunan, padahal keputusan bisa kapan aja. Solusinya, di masa depan harus real-time access. 4 isu ini bakal bentuk masa depan akuntansi. Pelajaran utama modul 1. Akuntansi itu bahasa bisnis yang menentukan nasib perusahaan. Standar akuntansi adalah ukuran minimal kualitas, bukan maksimal. Skandal Enron, WorldCom, dan Lipo Bank adalah bukti pentingnya integritas profesi. Laporan keuangan adalah jendela melihat kesehatan perusahaan. Ekosistem regulator kayak IAI, DSAK, BAPEPAM, BEI, IAPI, dan pajak adalah penjaga kualitas informasi. Tantangan ke depan, akuntansi harus evolusi untuk jawab kebutuhan info non-keuangan, prediksi masa depan, soft assets, dan real-time reporting. Call to action-nya sederhana. Buat mahasiswa, jadilah akuntan yang berintegritas. Buat investor, baca laporan keuangan dengan kritis. Buat masyarakat, pahami bahasa bisnis untuk keputusan cerdas. Ingat, accounting is the language of business. Learn to speak it fluently.